Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Aotifanur dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Academic Writing. Pada tugas kuliah kali ini, yaitu mempresentasikan penelitian. Penelitian saya kali ini dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Penggajian Karyawan PT.DI menggunakan metode kualitatif. Bahasan pertama yang akan saya bahas yaitu uraian latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor penunjang yang sangat penting yang berperan dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan agar dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Faktor utama yang menjalankan usaha di bidang manufaktur adalah sumber daya manusia, seperti yang ada di PT.DI atau PT Dirgantara Indonesia. Kegiatan yang ada pada perusahaan ini yaitu merancang pesawat, membuat komponen pesawat, merakit pesawat, perawatan pesawat, uji coba pesawat, dan kegiatan lainnya. Maka dari itu, kesejahteraan karyawan merupakan hal yang utama dan menjadi salah satu tujuan dari PT Dirgantara Indonesia. Hal ini dapat menaikkan kinerja, prestasi, dan kredibilitas dari para karyawan. Gaji merupakan penghasilan pegawai atau karyawan suatu perusahaan berdasarkan surat keputusan dengan ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang. Pada PT Dirgantara Indonesia, prosedur penggajiannya yaitu berdasarkan absensi dan jam kerja karyawan. Selain itu, diperlukan juga data karyawan yang digunakan dalam proses penggajian. Data karyawan yang terdiri dari data gaji pokok, data potongan gaji, dan tunjangan yang diterima oleh karyawan. Nah, data inilah nanti akan masuk melalui bank rekanan yang akan diperoleh karyawan pada saat waktu menerima gaji. Nah, berdasarkan pemikiran inilah, saya selaku penulis berinisiatif untuk menyusun penelitian ini dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Penggajian Karyawan PT.DI menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, adapun rumusan masalah dari penelitian saya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana prosedur pada penggajian karyawan PT.DI. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penggajian karyawan PT.DI. Berdasarkan rumusan masalah inilah, ada tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu menganalisis prosedur sistem penggajian pada karyawan PT.DI. Yang kedua, menganalisis penerapan sistem pengendalian intern dalam penggajian karyawan PT.DI. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat profil dari PT.DI atau PT Dirgantara Indonesia. PT.DI atau PT Dirgantara Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya Indonesian Aerospace. Perusahaan ini merupakan industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Wah, luar biasa. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 April 1976 dengan presiden direkturnya yaitu B.J. Habibie. Dulu, nama yang pertama kali menjadi nama perusahaan ini yaitu Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Dan kemudian nama ini tidak berlangsung lama, kemudian diganti lagi menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada tanggal 11 Oktober 1985. Lalu kemudian diganti lagi IPTN ini menjadi Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 2000 hingga kini. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang metode penelitian yang akan saya gunakan kali ini. Berdasarkan sifat penelitian, dapat dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan karena hanya berfokus ke satu tempat dan mengumpulkan data lalu menganalisisnya
dengan cara pengumpulan dan penyusunan data yang selanjutnya dapat diimplementasikan pada perusahaan berdasarkan landasan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengajian pada karyawan PTDI menggunakan sistem pengendalian intern yang berkaitan menggunakan sistem pengendalian intern sesuai prosedur dan sistem. Lalu, adapun sumber data yang akan saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang akan diperoleh secara langsung tanpa perantara atau data asli yang berupa keterangan dan hasil wawancara dari pihak pelaksana penggajian karyawan PTDI. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu sesuai judul, yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif ini ada 3 teknik yang akan saya pakai. Yang pertama adalah teknik wawancara. Pada teknik wawancara, saya menanyakan atau melakukan tanya jawab kepada responden, yaitu pihak yang terkait sesuai dengan tugasnya pada penggajian karyawan. Nah, melalui teknik ini akan diperoleh data yang benar-benar sesuai dengan pokok penelitian saya. Yang kedua, yaitu teknik dokumentasi. Pada teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh, namun dengan cara dokumen-dokumen dan catatan itu yang telah ada sebelum-sebelumnya, jadi bisa menjadi referensi nanti dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga, yaitu teknik kepustakaan. Pada teknik kepustakaan, sama, kita tujuannya untuk memperoleh data, memperoleh tambahan referensi, yaitu dengan cara membaca buku, mencarinya di literatur, dan laporan-laporan yang terkait sesuai dengan penelitian sebelumnya. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Hal ini digunakan untuk mengetahui penerapan prosedur yang dilakukan sehingga dapat diketahui apakah masih perlu atau tidak dilakukannya perbaikan dalam meningkatkan sistem penggajian para karyawan. Penilaian prosedur penggajian karyawan dapat dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan responden, yaitu pihak pelaksana penggajian, sehingga diperoleh jawaban yang benar-benar berkaitan dengan pokok penelitian. Di samping itu, proses dan analisa data menggunakan langkah editing yang merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban yang diperoleh dari responden melalui wawancara, sehingga data yang diperoleh akan sesuai dengan pokok penelitian. Sekian, jadi itulah presentasi singkat saya mengenai tugas dari AW atau Academic Writing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.